Jadi kita alhamdulillah ketemu orang Arab. Anta asli Madinah, so? Asli Madinah. Qasim, masya Allah. Qasim dan nih masya Allah, cakep ya. Mukanya mirip-mirip dan berkunjung di Masjid Quba dan sarapan di bawah pohon-pohon. Alhamdulillah kita di Masjid Bani Unaif dan di sini sejarahnya masya Allah. Hayakumullah ya Syekh. Jadi kita bertemu dengan penduduk atau anak dari penduduk perkampungan Quba atau Bani Unaif, yaitu Bismillah, alhamdulillah kita berada di daerah Quba atau tepatnya di pelataran Taman Masjid Quba. Dan masya Allah, suasana pagi di sekitar Masjid Quba udaranya sejuk karena masih banyak pepohonan kurma di sini. Nah, kali ini kita mengajak sahabat menuju ke perkampungan Bani Unaif. Nah, perkampungan Bani Unaif ini terletak di daerah Quba atau kurang lebih jaraknya dari Masjid Quba kurang lebih hanya beberapa ratus meter, arahnya ke sana sahabat. Jadi arahnya ke sana sahabat, kurang lebih, nah itu arah bis itu, arahnya ke sana. Insya Allah nanti kita masuki perkampungan atau pemukiman di daerah sana, dan nanti kita lihat apa aja sih sejarah di daerah Bani Unaif atau perkampungan Bani Unaif. Insya Allah kita akan lihat ke sana. Bismillah. Kita sepedaan nih hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini Masjid Quba, kemudian arahnya ke sini ya, perkampungan Bani Unaif. Bani Unaif ke sini. Nanti kita lewatin perumahannya, kemudian melihat apa saja sejarah yang ada di perkampungan Bani Unaif. Di sana ada masjidnya, dan insya Allah kita mau lihat seperti apa masjidnya Bani Unaif. Oke, bismillah. Masya Allah ya. Dan ini sepeda kita dipinjam sama, ayo Habibi, kefal, guys. Sepeda kita dipinjam sama orang Arab nih. Bismillah. Jadi kita alhamdulillah ketemu orang Arab. Anta asli Madinah, so? Asli Madinah. Qasim, masya Allah. Qasim dan nih masya Allah, cakep ya. Mukanya mirip-mirip dan berkunjung di Masjid Quba dan sarapan di bawah pohon-pohon ininya ya, masya Allah, masya Allah. Kita lanjut aja. Nah, ini perkampungannya, ini masih daerah Quba ya, perkampungan Bani Amr bin Auf. Nah, di sini sudah memasuki perkampungan Bani Unaif, masih daerah Quba. Nah, masjidnya itu sangat dekat dari Masjid Quba. Masya Allah ya. Sekarang sudah banyak perumahan dan di sana Masjid Quba. Lurus aja ke sini ke arah mobil tadi. Nah, kita mau ke Bakola dulu cari minum. Nih Bakolanya Al Ansor Mini Market. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah kita sudah berada di daerah perkampungan Bani Unaif. Dan di belakang kita sana Masjid Quba, tidak terlalu jauh lokasinya perkampungan Bani Unaif ini. Dan di sana ada sejarah dan dibangun sebuah masjid yang sangat bersejarah, dan insya Allah kita akan bahas sejarahnya di masjid sana di Bani Unaif. Bismillah. Insya Allah ya, itu Masjid Quba dan arahnya ke sini jalannya. Dan di sini perkampungan atau pemukiman yang sekarang ini. Dan masya Allah ada perumahan yang tua, bangunan tua seperti ini, yang udah tua ya bangunannya. Nah, masya Allah, ini dia perkampungan Bani Unaif. Dan di sini, masya Allah ya, sekarang, Asad, masya Allah ya, dan sekarang masih banyak perkebunan kurma tuh sebelah sana. Oke, nanti insya Allah ke sana kita. Dan ini dia Masjid Bani Unaif.
Dan disinilah sejarahnya salah satu sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan bahas di masjidnya ini. Semoga masih buka ya. Alhamdulillah buka. Nah, ini dia Masjid Bani Unaif. Masya Allah ya. Sekarang masjidnya bagus, sudah direnovasi yang. Bismillah, alhamdulillah kita sudah berada di Masjid Musaffah atau Masjid Bani Unaif. Nah, seperti apa masjidnya? Insya Allah kita akan masuk. Dan alhamdulillah tidak dikunci, Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi seperti inilah Masjid Musaffah. Masjid ini dinamai dengan Masjid Musaffah karena Nabi SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dia datang di daerah sini dan melaksanakan sholat subuh yang pertama kali di daerah sini. Nah, itu pendapat yang kurang tepat karena pendapatnya lemah, karena Rasulullah SAW tiba di Madinah itu di waktu sudah terik matahari atau di waktu duha. Nah, jadi yang pendapat pertama tadi dinamai dengan Masjid Musaffah itu kurang tepat atau pendapatnya lemah menurut para sejarah Sirah Nabawiyah. Yang benar yaitu disinilah masjid atau perkampungan Bani Unaif yang tepatnya, atau juga disebut dengan Masjid Bani Unaif. Dan alhamdulillah sekarang sudah direnovasi, sudah ada banyak pepohonan dan tembok-temboknya juga sudah bagus. Dan yang asli nih, Ustaz, ada bangunan di dalam ini yang asli, sudah lihatin ya. Nah, ini seperti ini bangunan yang aslinya. Nih dia. Nih, Masya Allah. Ini yang bangunan aslinya ya, yang ini. Jadi yang di atas ini memang nggak ada atapnya. Dan insya Allah bersih terus karena jarang hujan. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus banget ya. Hayakumullah ya. Ya, jazakallah khair. Ayo, bismillah. إن شاء الله بعدين أنا أسوي إن شاء الله بكرة أيوة نسوي فيديو ما في مشكلة نسوي فيديو أنت من بلاوي ما في مشكلة طيب ini في سيارة لا ما Alhamdulillah kita di Masjid Bani Unaif dan di sini sejarahnya Masya Allah. Hayakumullah ya Syekh. Jadi kita bertemu dengan penduduk atau anak dari penduduk perkampungan Kuba atau Bani Unaif, yaitu sahabat yang terkenal di daerah sini, yang yaitu Tolha bin Barroh Al-Balawi, Masya Allah. Dan beliau ini anaknya dari Min Balawi, anta. Masya Allah, Masya Allah. Anta Balawi, so? Masya Allah, Masya Allah Balawi. Masalah hayakumullah. Jadi insyaallah beliau dari keturunan kabilah Balawi. Oleh, syukran Habib. Syukran. Syukran. Jadi seperti ini ya sahabat, musolah atau masjidnya tidak terlalu besar. Dan ini Allah alam kita belum tahu apakah digunakan untuk sholat 5 waktu, kayaknya enggak sih. Mungkin kayak yang berziarah aja ke sini, kemudian di waktu sholat duha bisa sholat duha di sini. Dan tidak ada keutamaannya ya, misalnya kita berziarah di waktu sore setelah asar ya, kita berziarah aja. Karena di waktu sore setelah asar itu dilarang sholat untuk sholat sunnah. Jadi ketika waktu sholat duha silakan sahabat sholat duha di sini juga nggak apa-apa. Masjid Bani Unaif ini banyak juga dikunjungi oleh jamaah dan melihat tempat yang sejarah ini, Masya Allah. Salah satu sahabat yang sangat istimewa, terkenal dengan kecintaannya ke Rasulullah SAW. Dan mungkin sahabat ini kita jarang mendengarkan namanya di meriwayatkan hadis ataupun mahir dalam peperangan, mengikuti peperangan Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang bernama Tolha bin Barroh
Nah, sahabat Thalha bin Barrah ini terkenal dengan kecintaannya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Thalha bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukanya selalu memerah karena mempertandakan kecintaannya ke Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Thalha bin Barrah, "Ya Thalha, kenapa engkau setiap bertemu denganku wajahmu selalu berwarna merah?" Kemudian sahabat Thalha menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu sebesar-besarnya. Jadi sungguh aku mencintaimu setinggi-tingginya, bahkan melebihi dengan kata cinta." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Thalha, "Ya Thalha, jika engkau benar-benar mencintaiku dengan cinta yang sangat luar biasa, ambil pedangmu dan engkau pergi ke ayahmu dan bunuhlah ayahmu. Karena ayahmu kaum kafir, dan kemudian ayahmu juga menentang agama Islam dan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian sahabat Thalha pun langsung mengambil pedangnya dan menaiki tunggangannya. Ketika sahabat Thalha menaiki tunggangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Thalha, "Ya Thalha, ya Thalha, ya Thalha. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak untuk memutuskan tali silaturahmi antara ayah dan anak ke ayah. Jadi aku hanya menyuruhmu demikian itu hanya untuk mengujimu. Aku hanya ingin mengujimu dan hanya ingin mengetahui kesungguhanmu mencintaiku." Terus kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Thalha juga, "Sesungguhnya ya Thalha, aku pun mencintaimu setinggi-tingginya." Dalam artian, aku mencintaimu sebesar-besarnya, melebihi kata cinta. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu sahabat Thalha menderita sakit, dan sakitnya sangat parah. Bahkan sampai sahabat Thalha berkata, "Sakit apa yang aku derita ini? Sakit apa yang aku derita ini?" Dan waktunya ketika itu pertengahan malam. Kemudian ibundanya berkata kepada sahabat Thalha, "Ya Thalha, apakah aku akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mendoakan kesembuhanmu?" Kemudian sahabat Thalha berkata kepada ibunya, "Ya ibunda, ya ibuku, biarlah sakit ini aku derita. Jangan engkau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Aku takut, aku khawatir ketika Rasulullah SAW mengunjungiku di rumahku di Bani Unaif ini, perkampungan Bani Unaif ini, di pertengahan malam ini, karena dari jarak dari Masjid Nabawi menuju ke Bani Unaif ini sangat jauh, lumayan jauh. Aku tidak ingin Rasulullah SAW kenapa-kenapa di malam hari. Takut Rasulullah diganggu oleh orang-orang kaum kafir. Biarlah sakit ini aku derita, biarlah sakit ini aku terima." Jadi ketika itu sahabat Thalha di pertengahan malam sangat kesakitan, dan akhirnya sahabat Thalha wafat di menjelang fajar, menjelang sholat subuh. Kemudian ketika setelah sholat subuh, ibundanya sahabat Thalha menuju ke Masjid Nabawi dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ibundanya, "Sahabat Thalha, kenapa engkau tidak menyampaikan hal tersebut tadi malam ketika sahabat Thalha menderita kesakitan?" Kemudian ibundanya sahabat Thalha bin Barrah menjawab, "Ya Rasulullah, aku sudah ingin menyampaikan hal ini dari sejak tadi malam, tetapi aku dilarang oleh Thalha bin Barrah karena Thalha bin Barrah tidak ingin Anda kenapa-kenapa saat perjalanan pertengahan malam menuju ke daerah Bani Unaif." Masya Allah, tabarakallah, begitu cintanya sahabat Thalha bin Barrah
kepada Rasulullah SAW sampai dia tidak ingin Rasulullah SAW kenapa-kenapa. Masya Allah. Mungkin sahabat Thalhah bin Barok ini jarang meriwayatkan hadis ataupun mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW karena wafatnya sahabat Thalhah ini ketika sebelum peperangan Badar atau peperangan Uhud ya. Masya Allah. Baik sahabat, semoga videonya bermanfaat. Semoga Allah memudahkan sahabat semuanya segera bisa berkunjung ke kota Haramain, bisa melakukan ibadah umrah dan haji, dan bisa berziarah ke Madinah, ke tempat-tempat yang sejarah. Dan insya Allah kita akan lanjut videonya di lain kesempatan. Semoga Allah memudahkan kita dan teman-teman kita semuanya. Kita belajar bersama-sama tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Madinah. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.